Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Aksi protes terhadap kebijakan kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB yang menawarkan skema pembayaran uang kuliah dengan cicilan via pinjaman online atau pinjol kembali dilakukan mahasiswa. Kali ini, aksi protes digelar mahasiswa dengan menggeruduk gedung Rektorat ITB di Jalan Taman Sari, Kota Bandung pada hari Senin 29 Januari 2024 siang. Aksi diawali dengan menggelar long march dari kampus ITB Ganesha menuju gedung Rektorat. Ketua Kabinet KM ITB Muhammad Yogi Sahputra, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes mahasiswa terhadap kebijakan terkait pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT. Mahasiswa, kata Yogi, menuntut jaminan pemenuhan hak pendidikan mahasiswa. Selain itu, Yogi meminta pihak kampus untuk menghapus opsi pembayaran UKT dengan cicilan via pinjol. Tepatkah skema pinjol untuk bayar kuliah? Apakah ini imbas liberalisasi pendidikan? Apakah pemerintah tidak peka terhadap anggaran sektor pendidikan, khususnya pendidikan tingkat tinggi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Arim Nasim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Bung Arim? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Dan kali ini menyoroti tentang generasi muda dan pada pendidikan tingkat tinggi yang ITB kali ini mendapat sorotan di media sosial lantaran tadi menawarkan metode pembayaran UKT dengan membayar melalui pinjol. Kepala Humas ITB juga membenarkan kampusnya menggunakan lembaga keuangan untuk membantu pembayaran kuliah yaitu melalui pinjol. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Arim, terkait kebijakan kampus ini dengan kerjasama menggait pinjaman online? Ya, memang semakin memprihatinkan saya kira ya kondisi dunia pendidikan kita itu kan. Kalau terkait dengan masalah eh, keterlibatan pinjol ya dalam pembayaran cicilan UKT mahasiswa, saya melihatnya ini merupakan akibat langsung dari dua hal ya. Yang pertama, saya melihat ini adalah dampak langsung dari kebijakan pemerintah terkait dengan liberalisasi atau swastanisasi pendidikan, di mana secara perlahan tapi pasti pemerintah melepaskan dunia pendidikan dari sisi pembiayaannya ke swasta. PTN diharuskan mencari dana sendiri. Nah, sementara kalau kita bicara terkait dengan PTN mencari dana sendiri, maka dana yang paling mereka mudah dapatkan itu adalah dari mahasiswa itu kan. Dampaknya apa? SPP mahal. Nah, di sisi lain kalau kita lihat kondisi ekonomi kita yang semakin memburuk, ya, itu banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang miskin, banyak mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan bayar gitu kan. Nah, itu yang pertama itu ya. Jadi saya melihat ini dampak langsung dari kebijakan pemerintah terkait dengan liberalisasi dan swastanisasi pengelolaan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, ini adalah dampak langsung dari pemimpin, ya. Dalam hal ini rektornya itu kan, yang berpikir sekuler, tidak peduli halal dan haram. Yang penting bagi mereka, ya, mungkin uang masuk itu kan, nggak peduli itu haram karena pinjol itu sebenarnya ada bunga yang MUI dalam beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu itu kan sudah menjelaskan dengan tegas bahwa pinjaman online itu haram gitu kan. Nah, ini saya kira ya dampak dari liberalisasi di mana PTN harus mencari dana sendiri ya, walaupun sebagian masih di backup oleh APBN.
Nah, yang kedua ya tadi ya, dampak dari pemimpin atau rektornya yang sekuler, yang tidak peduli dengan halal dan haram, yang penting uang masuk ya, ya walaupun harus berasal dari pinjaman online tadi. Itu saya kira ya Mas Anggi yang bisa saya komentari untuk kasus pinjol untuk UKT ini. Ya, baik. Dan juga kita tahu bersama gitu ya, Bung Arim pernah juga mahasiswa, puluhan mahasiswa di kampus juga ternama ya, khususnya juga di Bogor itu mengalami jerat pinjol. Dan apakah memang skema pinjol ini berpotensi menjerat mahasiswa dalam lilitan utang ribawi? Jadi sebenarnya bukan potensi lagi, itu sudah jerat utang ribawi itu kan. Karena pinjol itu kan bukan pinjaman gratis itu kan. Bukan pinjaman tanpa bunga, bukan pinjaman sosial itu kan. Pinjol itu adalah pinjaman bisnis, di balik itu adalah ada bunga atau riba itu kan. Nah, jadi kalau kalau kita lihat eh ini bukan hanya pinjol sebenarnya gitu kan. Walaupun skenario pernah kan kalau kita lihat pemerintah juga lewat BUMN-nya itu membantu ya utang ya dulu utang walaupun ini tidak terkait dengan UKT langsung. Jadi kan lewat kredit mahasiswa biasanya Bank BUMN kan pernah meluncurkan juga itu kan bantuan kredit mahasiswa. Ini juga sama saya kira eh, riba itu kan atau bunga tadi itu kan. Jadi bukan potensi lagi menurut saya. Ini memang menjerumuskan mahasiswa kepada praktek ribawi itu kan. Karena ya itu kan bukan lembaga sosial ya. Itu bukan kemudian lembaga yang nirlaba seperti lembaga amilin zakat yang memberikan bantuan, pinjaman, bahkan kemudian uang zakat untuk membantu mahasiswa bayar SPP. Ini adalah kepentingan bisnis yang ada dari pihak pinjol ya tentu di balik itu adalah ada bunga yang mereka bebankan kepada para mahasiswa yang mencicil UKT-nya lewat pinjol ya kan. Jadi bukan potensi lagi ya saya katakan itu sudah menjerumuskan menjerat mahasiswa ke praktek ribawi gitu kan. Baik, Itu Mas. ya. Baik, Bung Arim, juga dikabarkan sudah 85 kampus yang menjalin kerjasama dengan perusahaan pinjol ini. Dan apakah memang juga tadi disampaikan oleh Bung Arim dan ini juga menambah masalah ekonomi khususnya untuk mahasiswa, Bung Arim? Ya, saya kira otomatis ya kalau kalau kita lihat kan yang namanya pinjaman itu kan tidak selalu lancar. Pertanyaannya itu adalah nanti dari mana mahasiswa harus membayar itu kan? Dari mana mahasiswa harus membayar? Maka jelas kan di satu sisi mereka juga kesulitan ya mungkin untuk membayar baik pokok maupun bunganya. Ini yang saya kira akan membuat mahasiswa stres itu kan. Akan membuat mahasiswa stres ya dan dampak lanjut dari itu akhirnya kalau kita lihat ya mahasiswa mungkin fokusnya bukan hanya belajar itu kan. Fokus mahasiswa itu cari ya, cari dana untuk membayar utang tadi ya. Dan akhirnya mereka juga nanti akan terjebak dengan aktivitas pragmatisme, nggak tahu halal dan haram, ya. Maka mereka akan cari uang itu gitu kan. Nah, inilah yang saya kira muncul masalah baru. Belum kalau kita bicara tentang peran mahasiswa ya, sebagai agen perubahan yang harusnya kemudian kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, maka ketika dia disibukkan dengan kegiatan ya, dalam rangka membayar utang ya, cicilan pinjolnya, maka sudah bisa dipastikan, saya kira mahasiswa itu akan kehilangan sikap kritisnya ya terhadap rejim ini. Kenapa? Karena mereka disibukkan untuk bayar utang. Atau bisa jadi gitu kan, mereka akan terjebak dengan permainan deal-deal politik gitu kan. Mungkin nanti akan dibantu bayar SPP-nya, tapi udahlah, mahasiswa tidak boleh kemudian berpikir kritis, mahasiswa tidak boleh kemudian protes, demo terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang itu merugikan masyarakat, merugikan rakyat, bahkan ya sebenarnya merugikan
mahasiswa itu sendiri itu kan. Jadi saya lihat ini memang eh, akan muncul masalah baru ya dalam konteks tatanan sosial politik di Indonesia itu kan. Nah, apalagi kalau misalnya orang pinjolnya itu menggunakan pihak ketiga melakukan intimidasi. Nah, ini akan semakin juga saya kira ruwet masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini gitu ya. Karena selama ini kan pinjol dengan mekanisme intimidasinya kebanyakan itu ya itu kan sudah membuat resah masyarakat. Dan sekarang ketika itu kemudian ke mahasiswa, ya saya duga juga akan menimbulkan masalah baru juga di kalangan mahasiswa. Itu saya lihat ya, Bung Anggi ya. Baik, Bung Arif, dan apakah memang fenomena ini menggunakan fenomena pembayaran UKT menggunakan pinjol ini dikarenakan tadi kurangnya atau minimnya anggaran pendidikan dari pemerintah, dan apakah perlu pinjol ini dihapus, Bung Arif? Kita bicara anggaran pendidikan, eh, sebenarnya bisa dikatakan minim ya, memang betul ya. Kalau kita lihat di APBN itu kan amanat APBN itu eh, 20% dari APBN itu untuk anggaran pendidikan. Kalau secara nominal itu kurang lebih di 2024 aja kita lihat ada sekitar 600 triliun ya. Tapi ini adalah anggaran pendidikan untuk semua itu kan. Jadi semua yang bisa dimasukkan ya kan untuk pendidikan itu eh kena apa istilahnya pelatihan para pejabat dan sebagainya itu semua masuk. Jadi sebenarnya anggaran pendidikan yang besar tadi yang 20% atau 600 triliun kurang lebih itu di 2024 itu bukan hanya di Departemen Pendidikan, tapi lembaga-lembaga yang diklaim itu untuk istilahnya itu masalah pendidikan ya kan. Nah, tapi sebenarnya angka ini ya kalau kita dibandingkan dengan utang ini lebih tidak seberapa gitu kan. Artinya pemerintah justru kalau kita lihat anggaran yang terbesar itu adalah memang untuk apa? Untuk bayar utang. Di 2024 aja bayangkan ya kan, bunganya aja yang harus kemudian dibayar oleh pemerintah itu mendekati 500 triliun, bayangkan ya. Kita bandingkan tadi, anggaran APBN yang itu untuk jutaan masyarakat rakyat Indonesia, bahkan juga sebagian juga untuk SDM, ASN yang kenaikan jabatan, pelatihan dan sebagainya, itu hanya 600 triliun. Sementara untuk bayar utang yang menikmati hanya konglomerat itu, ya para oligarki, itu hanya sebesar 500 triliun. Tepatnya sih kurang dikit, 497 triliun. Belum ditambah beban untuk cicilan pokoknya. Karena utang negara pada 2024 ini itu sudah menyentuh di angka 8.600 triliun. Ini ya yang saya kira menyebabkan bahwa anggaran-anggaran APBN untuk kepentingan rakyat dalam bahasa ekonomi itu yang sering kemudian disebut subsidi itu terus dikurangi ya, termasuk juga saya kira anggaran untuk pendidikan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya perguruan tinggi disuruh ya mencari dana sendiri gitu kan untuk menambah atau untuk melengkapi kekurangan dari anggaran pemerintah yang memang terbatas gitu kan. Dan kalau kita lihat ketika PTN termasuk juga sebenarnya PTS itu diarahkan ya untuk mencari dana sendiri ya, sementara iklim yang ada di dunia kita, di dunia industri itu juga belum begitu kondusif ya. Jadi ketika SPP tinggi ya, jadi tadi kalau saya lihat ketika eh, sumber pendanaan ya pendidikan dari APBN berkurang, maka kan perguruan tinggi disuruh mencari sendiri. Dan ketika kemudian mencari sendiri ya dengan iklim eh, industri yang belum sepenuhnya mendukung, kerjasama industri belum bisa menghasilkan signifikan untuk menunjang biaya pendidikan bagi perguruan tinggi ya.
begitu juga unit bisnisnya itu kemudian tidak jalan. Dan di sisi lain kalau kita lihat kondisi ekonomi ya kita yang sekarang tidak baik-baik saja ya, yang sedang diambang krisis ya, maka solusinya itu tadi kan seperti yang Rektor ITB tadi yang menyerahkan UKT ini kerjasama dengan pinjol ya. Dan kalau bicara apakah pinjol ini harus dihapus, menurut saya ya bukan hanya pinjol sebenarnya kan. Kalau kita lihat kan, kalau kita lihat pinjol itu kan riba ya. Sementara justru yang membuat kemudian ekonomi Indonesia murat-marit ya, termasuk juga eh, liberalisasi dan swastanisasi itu kan dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis yang berbasis ribawi. Kalau saya sih menuntutnya bukan hanya pinjol yang kemudian dihentikan, dihapuskan gitu kan, tapi ya semua sistem ribawi ya itu harus dihapuskan itu kan. Karena yang membuat ekonomi kita itu kan labil, selalu kemudian dihantui dengan krisis, dan juga menjadi alat tekan bagi para kapitalis untuk melancarkan misinya, yaitu liberalisasi dan swastanisasi pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya itu adalah pinjaman, ya kan? Pinjaman yang ribawi yang diberikan oleh asing maupun juga pinjaman dalam negeri itu kan. Artinya saya melihat bukan hanya pinjol yang harus dihapuskan gitu kan, tapi juga praktek-praktek ribawi termasuk juga utang ya yang terus kemudian bertambah oleh rezim saat ini itu kan sampai menyentuh di angka 8.600 triliun lebih, itu yang juga harus kemudian dihentikan itu kan. Ya, itu saya lihat ya kan. Karena inilah saya kira salah satu akar masalah dari sistem ekonomi, yaitu diterapkannya sistem ekonomi yang berbasis ribawi gitu kan. Itu Bung Baik, Anggi. baik, jazakallah Bung Arim untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan tadi apa yang kita sampaikan bukan hanya pinjol yang harus dihapuskan, tapi tadi sistem-sistem yang include di dalamnya adanya ribawi harus juga dihapuskan. Jazakallah sekali lagi Bung Arim, mudah-mudahan Bung Arim senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilham News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suarna undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.